Ibu sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita di bulan ini itu masih bangkit di kesempatan yang kedua. Begitu ya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan bagian firman Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Jadi saya kurang tahu apakah saya pernah menyaksikan ini. Tapi karena ini berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya ingin membagikan. Bapak Ibu, waktu saya kuliah di Kalimantan Barat, saya itu pernah praktek di satu badan, namanya itu KPAR, Komisi Pelayanan Anak dan Remaja. Jadi hari itu saya di situ selama 1 tahun, prakteknya di situ. Lalu di lembaga ini kami itu diajarin buat alat peraga sekolah minggu gitu ya. Kalau sekarang kan tinggal cetak gitu. Kalau dulu kita itu masih print, lalu digedein sampai ukurannya gede. Lalu nanti mau warna itu enggak kayak sekarang ya, tinggal cetak ya udah berwarna. Kalau zaman dulu itu masih pakai krayon pinggirnya terus diserut gini supaya menyebar warnanya, seperti itu. Tapi itu harus digedein gitu. Jadi dibesarkan ukurannya supaya bisa jadi alat peraga yang bisa dipakai. Lalu ada satu tempat fotokopi itu langganan kami itu di Jalan Ahmad Yani Pontianak. Jadi di tengah-tengah gitu. Saya suka fotokopi di situ, kan lama ya, nunggu itu lama. Lalu saya suka lihat anak-anak jalanan itu kan suka minta-minta, ngamen, apa semua terus duduk di samping toko itu, gitu kan, di samping toko itu. Terus karena saya nunggu lama, iseng gitu, awalnya itu cuma iseng dan tidak tahu bahwa itu satu kesempatan. Nganggapnya saya iseng lah sambil nunggu, gitu ya. Padahal itu satu kesempatan. Saya baru memahami setelah sekian tahun, Bapak Ibu. Baru saya tahu bahwa itu adalah kesempatan. Padahal bagi saya udah iseng aja sambil nunggu. Ya kan, daripada nggak ngapa-ngapain ya udah nunggu di situ. Ngobrol lah sama mereka gitu, ngobrol-ngobrol ya, namanya anak-anak ya kan. Kena panas gitu kan, jadi kan bau keringet apa segala macam, bau matahari. Tapi ngobrol itu berlangsung sekitar berapa bulan ya, saya itu baru enggak bahwa harusnya saya buat ini nih gitu. Lalu setiap kali datang akhirnya saya bilang begini, udah bisa baca belum? Kan suka gitu saya. Enggak, pakai bahasa Pontianak. Kami kan anak sekolah, katanya. Kami kan enggak sekolah, katanya gitu kan. Oh, akhirnya saya bilang gini, kalau aku ngajarin baca sambil nunggu kayaknya bermanfaat nih waktu saya gitu kan. Akhirnya sambillah saya bawa fotokopian gitu, terus saya bawa, ayo kita belajar, nih, belajar dari awal, dari pengenalan huruf dan lain sebagainya. Itu berlangsung lama Bapak Ibu, berbulan-bulan begitu, sampai akhirnya memang tanpa saya sadari anak-anak ini jadinya lancar gitu ya baca. Dari yang gak bisa, akhirnya bisa baca, padahal kita itu ya di pinggir toko itu tuh sambil saya ini kadang-kadang saya kasih mewarna, kadang-kadang berhitung kayak gitulah, saya isi waktu itu. Tapi sekali lagi saya tidak sadar bahwa itu satu kesempatan. Bagi saya itu adalah ya udahlah daripada saya juga nunggu lama. Jadi ya udahlah gitu ya. Tidak menganggap itu sebagai satu kesempatan gitu. Lalu sampai akhirnya sudah sampai semester 1 selesai, masuk semester 2 Desember saya ingat. Waktu Desember hujan lalu anak-anak itu ngumpul memang lebih banyak dari biasanya. Lalu waktu saya sedang ngajar sama mereka, tiba-tiba saya lihat di seberang jalan itu ada bapak-bapak. Hoi, katanya gitu. Bapak Ibu tahu ya kalau orang mulung itu kan dia punya kayak alat runcing gini terus ada lengkungannya gini. Nah dia gini, hoi gitu kan. Saya pikir siapa, saya masih aja. Lagi bapak itu kan, terus kok dia ke arah saya gitu kan. Hoi katanya gitu. Loh saya bilang jangan-jangan salah satu anak-anak bapaknya dari anak ini gitu kan. Saya kan takut Bapak Ibu, saya nggak kepikiran nih orang mau ngapain. Pokoknya saya lihat alatnya itu, saya takut nih. Katanya gitu. Saya lari Bapak Ibu, saya lari hujan tuh, saya lari. Sambil Bapak itu makin kenceng kan, gitu kan. Ya berapalah kecepatan saya. Langsung ditepuk pundak saya waktu kena gitu. Pak saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma ngajarin baca doang, udah itu aja. Saya bilang gitu. Aduh Ibu katanya kan, saya itu cuman mau bilang terima kasih karena anak-anak itu udah bisa baca. Bayangkan Bapak Ibu, pikiran saya itu langsung kalut karena mungkin dipikir nih saya sedang mengkristenkan anak-anak mereka. Karena mereka kan non Kristen.
Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya saya diajak, Bu, nanti hari apa gitu saya diajak ke rumahnya mereka, ya kan? Jadi masuk ke kolong gitu kan, adalah rumah petak mereka di situ. Dikasih jagung dan lain sebagainya, tapi saya masih takut, jangan-jangan nanti di sana tuh saya nggak, karena itu memang ada salah satu ya di bagian Surabaya, kesananya sedikit, itulah mayoritas mereka gitu ya, banyak saudara-saudara kira orang Madura di sana. Lalu saya masuk ke situ tapi juga antara takut. Lalu Bapak itu perlihatkan kepada saya tulisan-tulisan anaknya, Bapak Ibu. Saya itu merasa gini Bapak Ibu, ya ampun Tuhan, ternyata yang saya anggap itu hal sepele, itu berdampak besar dalam kehidupan anak-anak. Kalau saya tidak menggunakan kesempatan yang hanya sekian menit itu tadi, mungkin sampai besar, ya saya nggak tahu ya apakah akan jadi apa mereka. Tapi dengan mereka mengerti baca tulis, paling tidak kita memberikan dasar-dasar yang baik dalam kehidupan mereka. Itu keajaiban Tuhan yang pertama. Saya udah pindah Bapak Ibu, ya udah saya nggak kenal lagi mereka, udah besar. Sampailah kapan hari ya, bukan kapan hari, sekian bulan yang lalu itu saya itu menepi karena hujan, saya menepi di arah sentra Onderdil. Saya menepi, lalu tiba-tiba ada seorang anak gadis Bapak Ibu, cantik, terus dia di samping saya, dia lama lihat saya, lama sekali dia lihat saya. Terus saya akhirnya penasaran, kenapa? Saya bilang, kenapa Dek? Saya bilang gitu kan. Maaf katanya kan, Kak Esther ya katanya. Saya yang bingung Bapak Ibu, siapa gitu kan. Kak, aku Nina katanya kan. Nina yang mana? Dari sekian Nina yang mana ini gitu kan. Kak, aku Nina. Iya, Nina yang mana? Saya bilang gitu. Kakak ingat gak lampu merah Ahmad Yani Pontianak katanya gitu. Saya mencoba mana ya si Nina ini gitu kan Bapak Ibu. Yang saya ingat itu dia dekil gitu kan, dekil lah gitu, masih kecil gitu. Tiba-tiba yang berdiri di hadapan saya itu seorang wanita yang cantik, udah tumbuh dewasa, sudah enggak saya perkirakan bahwa itu adalah gadis-gadis di pinggir jalan yang ngamen, yang cari uang dan lain sebagainya. Lalu saya peluk dia Bapak Ibu, karena apa ya, saking luar biasanya perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Lalu dia bilang gini, Kak sekarang doain aku ya, aku sekarang kuliah di sini. Loh makin bingung Bapak Ibu, yang dia sebutkan itu adalah salah satu STT yang ada di Kota Bekasi. Lah saya yang taunya bahwa dia itu, saya nggak pernah ngajarin dia tentang kekristenan. Saya hanya ngajarin dia nyanyi Bapak Ibu. Yang saya mengerti adalah bahwa kesempatan yang kita anggap sepele itu ketika kita mendoakan, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan, dia akan berbuah. Amin Bapak Ibu. Mari kita baca dulu satu bagian firman Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-13. Saya akan berbicara kembali tentang tumbuh-tumbuhan. Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lukas pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti kesaksian saya tadi, bahwa kita itu punya anugerah yang besar dari Tuhan. Masing-masing kita dapat, masing-masing kita itu mendapatkan anugerah itu. Takarannya tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Anugerah itu sama Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Takarannya sama.
Anugerah yang Tuhan berikan itu adalah Tuhan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Dia bukan kayak guru Bapak Ibu. Tuhan itu enggak kayak guru zaman sekarang. Kalau kamu nilainya tidak mencukupi akan begini, akan begitu. Tetapi Tuhan memberikan satu anugerah, memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita masing-masing itu dengan cuma-cuma. Enggak perlu bayar Bapak Ibu. Artinya anugerah Tuhan yang terbesar itu ketika kita jatuh dalam dosa, waktu kita sudah menjadi manusia yang berdosa, masing-masing kita itu waktu Tuhan mati di atas kayu salib, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Artinya kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Tetapi dalam prosesnya itulah seringkali kita tidak melihat kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita fokus pada kekurangan. Seandainya saya tadi fokus pada ketakutan saya, lalu saya katakan stop, nggak mau lagi ngajarin mereka, saya tidak akan melihat buahnya sekian tahun kemudian. Begitu ya Bapak Ibu. Seringkali kita diberikan kesempatan. Seringkali kita mendapatkan anugerah itu kita paham Bapak Ibu. Tetapi kalau kita jatuh, kita menganggap langsung kita kayaknya, kalau kita udah jatuh itu kayaknya kita langsung nyungsep aja Mas. Padahal kita punya anugerah dari Tuhan. Tuhan itu bisa mengangkat kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak, Ibu dan saya itu sampai tergeletak. Itu janji firman Tuhan. Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang pohon ara itu adalah sejenis tumbuhan penghasil buah-buahan. Jadi dia menghasilkan buah, gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan buah. Yang uniknya adalah pohon ara ini Bapak Ibu, dia itu mudah hidup. Mau di tempat yang panas, mau di tempat yang punya kelembapan udaranya juga ini, dia bisa hidup, gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah pernah nggak makan buah pohon ara ini? Saya sih belum pernah, cuman waktu saya searching itu jadi ada 3 jenisnya Bapak Ibu. Ada yang dia akan berbuah di musim kemarau, ada yang dia akan berbuah di musim ini, dan ada yang akan berbuah di tengah-tengah musim. Gitu. Kalau itu dia hijau, waktu dia masih muda dia hijau, tapi ketika dia sudah tua dan masak dia itu warna kulitnya itu ungu gelap, dalamnya itu kayak ada biji-biji merah. Gitu ya Bapak Ibu. Dia menghasilkan buah, ya. Dia ini adalah tumbuhan penghasil buah yang dapat dimakan dan buahnya itu bernama dia itu bernama sama. Buahnya itu kecil, ukurannya itu hanya 3 sampai 5 cm. Jadi kecil, enggak gede. Ya Bapak Ibu, dia kecil 3 sampai 5 cm. Lalu Bapak Ibu, yang uniknya adalah dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus yang adalah pemilik kebun itu sampai 3 kali dia mendatangi kebun itu dan tidak mendapati pohon buah ara itu berbuah. 3 musim Bapak Ibu. Pertama enggak berbuah, dia masih datang lagi. Kedua sampai ketiga. Sampai akhirnya Tuhan katakan apa? Kalau dia enggak berbuah juga udah tebang aja. Karena enggak ada gunanya dia hidup di tanah ini. Sia-sia dia hidup walaupun dia punya punya daun yang rimbun, ya punya daun yang cukup rimbun, tapi Tuhan katakan bukan itu tujuannya. Pohon ara itu harus menghasilkan buah. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya juga harus menghasilkan buah. Jangan begini-begini aja, tidak ada sesuatu yang yang bertumbuh secara rohani di hadapan Tuhan. SEAL kemarin itu kami terkagum-kagum Bapak Ibu dengan kehidupan anak-anak yang ikut SEAL. Kita semua itu sampai terpana lihat kecerdasan rohani yang mereka miliki. Makanya kemarin kan sempat kami titipkan dari pembina, tolong dampingi pertumbuhan rohani. Artinya Bapak Ibu harus melanjutkan. Karena anak-anak SEAL itu hebat Bapak Ibu. Saya sampai heran sama Tuhan bagaimana mereka itu bisa memahami hal-hal yang secara ini masih anak-anak. Tentang kasih ya Bapak Ibu, tentang kasih.
Kalau dibully, ya karena dia mulai duluan, ya aku balas. Kan dia duluan. Sudah ya, sampai di situ. Bapakku bilang, kalau aku dipukul duluan, boleh balas. Coba Bapak Ibu, kami sebagai pembina itu sedikit diam dulu supaya bisa meluruskan paradigma mereka berpikir. Karena bagaimanapun juga anak-anak lebih taat dong sama orang tuanya, ya kan? Mereka diajarin, lalu kita coba meluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Lama Bapak Ibu, sampai ke pembegalan. Sampai ke pembegalan ceritanya. Padahal dari cerita Yusuf bisa sampai ke pembegalan. Kalau misalnya dibegal, ada yang bilang gini, ya udah kabur aja, tinggalin aja, katanya gitu. Karena dia berpikir gini, kalau nanti aku balas, aku di penjara, ya kan? Sementara kalau di penjara 20 tahun, dia bisa kerja dan di 20 tahun itu dia bisa menghasilkan lebih dari motor yang diambil. Kelas berapa itu Bapak Ibu bisa berpikir seperti itu? Lalu ada yang bilang gini, enggak dong, kalau dibegal kita lawan. Daripada kita mati, katanya gitu, lebih baik kita lawan, katanya gitu. Ini anak-anak Bapak Ibu, lalu kita coba meluruskan. Jadi yang menjadi teladan kita siapa? Kami hanya balik ke situ Bapak Ibu. Jadi yang menjadi teladan kita itu siapa? Sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus katanya. Betul. Terus Tuhan Yesus ngajarin kita kalau orang buat jahat, balas enggak? Enggak. Sudah nih ya Bapak Ibu, jadi mereka paham. Oh iya ya firman Tuhan bilang nih bahwa ternyata kalau aku disakiti, aku enggak boleh balas. Lalu gimana Kak? Kamu bisa doakan. Kamu kalau di sekolah bisa ngomong sama guru, tapi nanti aku dibilang cepu katanya. Nanti aku dibilang cepu katanya gitu. Kita semua bingung cepu itu apa? Artinya Bapak Ibu, anak-anak ini punya pengalaman hidup yang tiap-tiap hari itu berwarna-warni. Tapi kalau mereka punya dasar firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak kids kita, kedepannya mereka akan menjadi generasi penerus yang hebat di gereja ini. Nah sekarang tugas Bapak Ibu dan sayalah yang harus membuat hidup kita ini berbuah. Dan kita menjadi contoh dalam kehidupan anak-anak kita. Buahnya apa Bu? Kasih, sukacita, ya kan? Buah-buah roh itulah yang harus tumbuh dalam kehidupan kita. Dan kita menghasilkan buah itu Bapak Ibu. Kalau dalam kasih aja kita suami istri, susah loh kadang-kadang Bapak Ibu bisa benar-benar mengasihi. Hanya gara-gara salah omong aja kadang-kadang. Kamu itu ya belajar segala sesuatu bersyukur. Ya tapi gak ada, belajar bersyukur. Lah tapi gak ada, ada yang ketawa karena dia tadi tegur saya. Belajar katakan ada. Lah oh gak ada dibilang ada, saya dibilang gak bersyukur. Itu aja udah gondok. Betul Bapak Ibu, mengurangi kasih loh. Hanya gara-gara adu argumen. Betul gak? Gara-gara mungkin waktu bapak-bapak pulang, mungkin sayur itu sudah hangat. Tapi karena bapak-bapak agak lama pulangnya, sayur itu menjadi dingin. Lalu istrinya udah capek, lalu kita bilang, gak ada apa yang manasin sayur ini? Padahal sebetulnya bisa kan, boleh gak tolong dong panasin sayur, aku mau makan. Tapi kadang-kadang karena udah capek, gak ada kak yang panasin sayur ini? Gak ada orang di rumah ini? Gitu. Bukan suami saya. Nah, enggak ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, atau kita ibu-ibu, kadang-kadang kita nyautin suami kita ini, Ma di mana sih Ma kaos kakiku? Situlah, cari pakai mata, gitu. Padahal nyari kan pakai tangan ya diaduk-aduk. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal-hal semacam ini bisa mengurangi kasih kita. Anak-anak kepada orang tua cuma bilang, Kak tolong dulu dong angkat jemurannya udah mau hujan, mama masih ini. Mama gak tahu apa, aku belum selesai ini dan itu. Lebih galak anaknya daripada orang tuanya. Dalam hal kasih kita gak bertumbuh Bapak Ibu, kita seringkali jatuh. Padahal kita harus berbuahkan kasih dalam kehidupan kita. Cara negor anak, panggillah. Ajak ngomong baik-baik.
Mereka ini manusia yang punya perasaan yang bisa diajak berbicara tanpa harus diteriakin. Tapi seringkali lebih cepet gitu ya Bapak Ibu, apa gitu ya, susah gitu kan kadang-kadang. Mau mencontohkan Daryl kok Daryl terus. Tapi memang dalam kehidupan kami, ritme kegiatan di rumah itu kayaknya perputarannya bapaknya jam 4 pagi udah berangkat, anak-anak pagi dengan saya sibuk dengan sekolah dan lain sebagainya. Perputarannya cepat ini, sehingga Daryl itu selalu kami ajar bahwa segala sesuatu itu harus dipersiapkan baik-baik. Tapi yang namanya anak-anak Bapak Ibu, kadang-kadang dia kecapean, dia kelelahan, kadang-kadang dia melanggar itu. Akhirnya nanti kami tegur lah. Makanya lah Bang, kan kita udah ajarin, kamu persiapkan segala sesuatunya itu jauh-jauh hari. Padahal kita bisa ngomong loh Bapak Ibu sebetulnya ya. Abang itu lain kali disiapin, kalau nggak bisa ingat dicatat. Tapi seringkali kita terpancing, makanya gitu. Jadi kayak gitu loh, kayak hakim itu udah ketok palu, makanya itu sakit loh Bapak Ibu ya. Padahal kita bisa mengajak mereka berbicara dengan kasih. Kita harus bertumbuh Bapak Ibu di sini. Lalu dalam hal apa lagi? Sukacita. Kalau rumah kita sudah tidak ada sukacita satu sama lain, ada sesuatu yang salah Bapak Ibu. Ada sesuatu yang tidak bertumbuh di sini. Kalau kita tidak bisa bersukacita satu dengan yang lain, suami istri udah taktuk-taktuk HP masing-masing, di mana komunikasinya? Ya kan? Anak taktuk-taktuk HP, bapak taktuk HP, mama taktuk HP. Kita nggak ada komunikasi Bapak Ibu. Zaman ini memang buat kita itu kayaknya sibuk. Tuh kan dipegangin kan, tuh kan dipegangin kan. Ya Bapak Ibu, jadi memang kayaknya handphone ini buat kita begitu terikat. Ibadah ini pun kadang-kadang ada notif gitu kan, pengen buka. Jangan dikuasai Bapak Ibu. Karena sadar atau tidak sadar, handphone itu juga yang buat kita terjadi pertengkaran di rumah, yang mancing-mancing masalah di rumah. Suami istri bisa saling curiga hanya gara-gara suaminya pasang sandi, nggak bisa tuh istrinya buka. Nah, marahan, hilang sukacita. Yang ketawa katakan, Bapak Ibu itu hal-hal nih. Banyak hal yang membuat sukacita kita berkurang di tengah-tengah keluarga. Padahal kalau Bapak Ibu dan saya diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu menjanjikan apa? Damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai di antara 9 buah roh itu, kita kehilangan satu demi satu di antaranya. Tidak bertumbuh, bahkan tidak berbuah dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana anak-anak bisa mencontoh kehidupan kita? Dan bagaimana anak-anak muda, kemarin ditekankan tentang karakter. Bagaimana anak-anak muda harus berkarakter Kristus dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, bukan hanya kesempatan kedua. Di kebun ini sampai kesempatan ketiga Tuhan masih datang loh, masih melihat loh, kemungkinan ada buahnya enggak sih? Artinya begitu panjang dan sabarnya Tuhan menantikan Bapak dan Ibu berbuah bagi Kristus. Sabar Tuhan itu Bapak Ibu. Kita yang kadang-kadang kurang sabar dalam melaksanakan janji Tuhan. Seandainya saya tadi tidak sabar dalam mengajar anak-anak, saya tidak akan tahu sekian tahun bahwa anak-anak ini bisa bertumbuh bahkan mengenal Tuhan sampai sekolah teologi. Itu sesuatu yang ajaib yang Tuhan buat. Bukan karena saya, karena Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Panjang sabarnya Tuhan dalam setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu. Jangan sampai kita terbuai dan terlena. Nanti juga masih Tuhan ampuni, nanti juga masih Tuhan kasih kesempatan. Lalu kita bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan katakan apa tadi? Tebanglah, karena dia nggak berguna. Kesempatan yang Tuhan kasih kita tidak pernah tahu kapan akhirnya. Betul Bapak Ibu? Bapak dan Ibu dan saya tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Masa hidup kita kapan akan berakhir pun kita tidak akan pernah tahu.
Betapa sangat disayangkan dalam setiap kesempatan kita tidak menghasilkan buah dan pada akhirnya Tuhan katakan udah tebang aja. Karena kita tidak menggunakan tiap kesempatan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya tidak tahu masing-masing kita di hadapan Tuhan. Kalau kita koreksi tentang kasih kita kepada pasangan kita, kasih kita kepada orang tua, pengendalian diri kita, mengendalikan diri kita untuk tidak terlena dengan mengikuti keinginan daging. Seberapa banyak hal yang masih kita belum mampu untuk berbuah. Kita perlu hidup dekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa berupaya sendiri Bapak Ibu. Kita membutuhkan Roh Kudus yang akan memampukan kita tiap-tiap hari. Tapi bagaimana kita bisa merasakan lawatan Roh Kudus Tuhan kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan? Jangan lewatkan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri. Bapak, Ibu, dan saya, kita lihat segala sesuatunya itu dikendalikan oleh Tuhan, diberikan anugerah oleh Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Berbuahlah, berbuah lebatlah, sehingga semua orang bisa menikmati buah itu. Dalam tutur kata kita, dalam sikap hidup kita, dan pada akhirnya kita akan membuat nama Tuhan dimasyhurkan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.